Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari SMA Negeri 2 Bontang Selatan. Saya Amalia Niasita. Saya Marsha Adlina. Saya Merianti Tampang. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gelombang elektromagnetik. Selamat menyaksikan. Konsep gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitude, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan, akan tetapi semakin tinggi frekuensinya. Yang pertama yaitu hipotesis Maxwell. Apa sih itu hipotesis Maxwell? Maxwell mengemukakan sebuah hipotesis sebagai berikut. Karena perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan medan listrik pun akan dapat menimbulkan perubahan medan magnet. Hipotesis tersebut digunakan untuk menerangkan terjadinya gelombang elektromagnet. Teori gelombang elektromagnetik kali pertama dikemukakan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1831 sampai 1879. Ini berawal dari beberapa hukum dasar yang telah dipelajari, yaitu hukum Coulomb, hukum Biot-Savart atau hukum Ampere, dan hukum Faraday. Hukum Coulomb memperlihatkan bagaimana muatan listrik dapat menghasilkan medan listrik. Hukum Biot-Savart atau hukum Ampere menjelaskan bagaimana arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Dan hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan medan listrik dapat menghasilkan gaya gerak listrik GGL atau induksi. Maxwell melihat adanya keterkaitan yang sangat erat antara gejala kelistrikan dan kemagnetan. Ia mengemukakan bahwa jika perubahan medan magnetik menghasilkan medan listrik, seperti yang dikemukakan oleh hukum Faraday, dan hal sebaliknya dapat terjadi, yakni perubahan medan listrik dapat menimbulkan perubahan medan magnet. Maxwell menurunkan beberapa persamaan yang berujung pada hipotesisnya mengenai gelombang elektromagnetik. Persamaan tersebut dikenal sebagai persamaan Maxwell, tetapi Anda tidak perlu menurunkan atau membahas secara mendalam persamaan tersebut. Menurut Maxwell, ketika terdapat perubahan medan listrik atau E, akan terjadi perubahan medan magnetik atau B. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama gelombang elektromagnetik. Perambatan gelombang elektromagnetik dapat dilihat pada gambar berikut. Medan listrik dan medan magnetik dalam gelombang. Perhatikan bahwa arah getar dan arah rambat gelombang medan listrik dan medan magnetik saling tegak lurus, sehingga gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Akan tetapi gelombang elektromagnetik adalah gelombang medan dan bukan gelombang partikel, seperti pada air atau pada tali. Oleh karena gelombang medan inilah gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik bergantung pada permitivitas listrik dan permeabilitas magnetik medium. Maxwell menyatakan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik memenuhi persamaan C sama dengan 1 per akar epsilon dikali mi0, dengan epsilon sama dengan permitivitas listrik medium, mi0 sama dengan permeabilitas magnetik medium di ruang hampa. Maka kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan C sama dengan 1 per 8,85 dikali 10 pangkat 12 dikali 4pi dikali 10 pangkat 7 sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Besar kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa sama dengan kecepatan B, yaitu sifat-sifat gelombang
elektromagnetik. Nah, agar lebih mudah paham akan gelombang elektromagnetik, berikut adalah beberapa sifat yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu perubahan medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik akan terjadi secara bersamaan. 2. Dapat merambat pada suatu ruang hampa. Yang ketiga, besar medan listrik E berbanding lurus dengan besar medan magnet, dengan hubungan E sama dengan CB. 4. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak mengarah terhadap rambat gelombang. 5. Merupakan gelombang transversal. Yang keenam, dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, dan pelenturan atau difraksi. Yang ketujuh, memiliki momentum. Dan yang ke-8, dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombangnya. Yang ke-9, laju merambat gelombang elektromagnetik dalam suatu ruang hampa merupakan ketetapan umum atau konstanta C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter sekon. Itulah beberapa sifat yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik. Selanjutnya adalah spektrum dan penerapan gel. Spektrum elektromagnetik adalah rentan frekuensi gelombang elektromagnetik dalam sebuah radiasi elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik dengan urutan dari panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil ke panjang gelombang terkecil, atau frekuensi terbesar terbagi menjadi 7 macam gelombang, yakni gelombang radio dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Gelombang mikro. Ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah tidak dapat terlihat tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah. Cahaya tampak memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia. Sinar ultraviolet. Sumber utama memancarkan ultraviolet adalah sinar matahari. Sinar X atau sinar Röntgen merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Yang terakhir adalah sinar gamma, memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar. Selanjutnya, sumber gelombang elektromagnetik. Berikut ini beberapa sumber gelombang elektromagnetik. 1. Osilasi listrik. 2. Sinar matahari. 3. Lampu infrared secara khusus menghasilkan inframerah. Lampu ultraviolet secara khusus menghasilkan ultra ungu. Yang kelima, penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X atau sinar Röntgen. 6. Inti atom yang tidak stabil sehingga menghasilkan radiasi alfa, beta, dan gamma. Radiasi gamma merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Bagian E, dampak negatif gelombang elektromagnetik. Meskipun gelombang ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia, namun gelombang ini juga mempunyai dampak negatif yang perlu diperhatikan. Berikut ini beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh gelombang ini. 1. Paparan radiasi sinar ultraviolet jenis B yang berlebih terhadap manusia dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, hingga penurunan daya tahan tubuh manusia. 2. Pulsa mikro dapat menimbulkan efek stres pada kimia otak manusia. 3. Radiasi HP dapat mengganggu gelombang otak dan menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, kelelahan, lupa ingatan, dan paling buruk adalah kanker otak. Setelah belajar tentang gelombang elektromagnetik dan turunannya dalam spektrum elektromagnetik, kamu bisa menjadi lebih paham dan berhati-hati dalam menanggapi gelombang ini, karena selain bermanfaat juga dapat menimbulkan dampak negatif secara bersamaan. Bagian F, ada cara menanggulangi dampak negatif gelombang elektromagnetik. Teknologi
sudah tidak dapat dilepas dari kehidupan sehari-hari. Tetapi itu tidak berarti Anda tidak boleh menggunakan benda-benda elektronik sama sekali, karena benda-benda elektronik masih memiliki kadar radiasi elektromagnetik yang rendah. 1. Dapat minimalisasi terkena radiasi elektromagnetik, dapat mengurangi paparannya. 2. Menaruh HP atau benda elektronik lainnya di tempat lain ketika tidak digunakan. 3. Menggunakan alat pengeras suara seperti speaker atau earphone yang masih menggunakan kabel daripada handphone Bluetooth. 4. Hindari letak benda-benda elektronik di kantong celana atau baju. 5. Jangan letakkan ponsel di bawah bantal ketika tidur. 6. Perlu menghindari paparan radiasi elektromagnetik hingga tingkat seperti menjalani pemeriksaan XR dan berjemur di bawah matahari dalam jangka waktu yang lama dan berulang-ulang kali. Kesimpulannya, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan media rembat dan membawa medan listrik elektro serta medan magnetik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bye.